Selamat sore, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang K3L MSDS Kesehatan Manusia yang beranggotakan Al-Kasmir, Rifan Arjuna, Yaakob Siawa, dan Hildega Istiwa. Selanjutnya ada daftar isi presentasi, yaitu pengertian K3L. Selanjutnya ada menjelaskan jenis-jenis material dan penjelasan MSDS dan manfaat bagi insan sipil. Selanjutnya ada memaparkan MSDS tiap bahan beton dan juga penutup. Yang pertama yaitu pengertian K3L. Pengertian K3L sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan untuk menjaga keselamatan bagi pekerja. Tujuan utama dari K3L sendiri yaitu menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan juga di sekitarnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penerapan K3L. Yang pertama yaitu memberi jalur P3K kecelakaan kerja. Cara menerapkan K3L di lingkungan kerja dengan menyediakan buku petunjuk menggunakan alat atau isyarat bahaya dan menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja dan menyediakan untuk pekerja. Yang berikutnya adalah menjelaskan jenis-jenis material beton. Yang pertama adalah bahan penyusun beton, yaitu ada air, semen, agregat halus, agregat kasar, dan aditif. Yang pertama air. Untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam, bahan-bahan organis atau bahan lain yang merusak beton atau baja tulangan. Dalam hal ini sebaiknya dipakai air bersih yang dapat diminum. Kemudian di dalam campuran beton, air mempunyai dua buah fungsi. Yang pertama untuk menginginkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsung pengerasan. Yang kedua sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar memudahkan cetakan. Yang kedua adalah semen. Pada dasarnya bahan utama penyusun beton adalah semen sendiri. Campuran beton biasanya satu banding 2 banding 3 yang terdiri dari semen banding 1, 2 pasir, yang ketiga kerikil. Campuran untuk buat pengecoran dengan mutu beton K175. K175 adalah mutu beton yang standar digunakan untuk struktur bangunan satu lantai, termasuk rumah tinggal biasanya. Yang ketiga, agregat halus adalah mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton yang memiliki ukuran tidak kurang dari 5 mm atau lolos saringan nomor 4 dan tertahan pada saringan nomor 200. Agregat halus berasal dari hasil disintegrasi alami dari batuan alam atau pasir buatan yang dihasilkan dari alat pemecah. Yang keempat adalah agregat kasar. Agregat kasar yang dipakai biasanya berupa batu alam. Batu alam bisa termasuk batu kali atau semacamnya, maupun batuan yang dihasilkan oleh industri pemecah batu. Agregat kasar adalah batuan yang mempunyai ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm. Bedanya dari agregat halus sebelumnya, agregat halus cuma sampai 5 mm, tetapi kalau agregat kasar sampai 40 mm. Kemudian aditif ini ditambahkan ke dalam adonan semen untuk memperpanjang umur beton, memperkeras dan memperbaiki rupa beton. Aditif dapat berupa serbuk atau cair. Biasanya aditif beton ditambahkan untuk memberikan rekayasa beton seperti memperkuat, menambah daya rekat dan menjaga kerusakan. Berikut penjelasan tentang MSDS dan manfaatnya bagi insan sipil. MSDS adalah dokumen yang memberikan informasi penting tentang bahan kimia atau produk berbahaya. MSDS dirancang untuk memberikan panduan kepada pekerja, pengguna, dan penanganan bahan kimia agar dapat menggunakannya dengan aman. Informasi yang biasanya terdapat dalam MSDS meliputi: pertama, identifikasi produk, biasanya ada nama bahan kimia dan informasi produsen. Kedua, komposisi, komponen-komponen utama dan kandungan kimia dalam produk tersebut. Yang ketiga, bahaya fisik dan kimia.
sifat-sifat fisik dan kimia bahan, seperti titik lebur, titik didih, dan stabilitas kimia. Keempat, bahaya kesehatan. Informasi tentang potensi bahaya kesehatan yang dapat diakibatkan oleh bahan tersebut, termasuk gejala-gejalanya. Kelima, langkah-langkah pertolongan pertama. Petunjuk mengenai tindakan yang harus diambil jika terjadi paparan atau kecelakaan. Langkah-langkah pengendalian, panduan tentang bagaimana mengendalikan bahan kimia dengan aman, seperti penggunaan peralatan pelindung diri. Keenam, langkah-langkah pemadam kebakaran. Instruksi untuk pemadam kebakaran yang melibatkan bahan kimia tersebut. Ketujuh, tindakan penanganan dan penyimpanan, cara yang tepat untuk menangani, menyimpan, dan membuang bahan kimia. 8. Informasi toksisitas, tingkat toksisitas bahan dan efek kesehatan yang mungkin terjadi dari paparan jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya, informasi pencemaran lingkungan, dampak bahan terhadap lingkungan, dan petunjuk pengelolaan limbah yang sesuai. MSDS penting untuk keselamatan pekerja dan lingkungan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Mereka sering digunakan di tempat-tempat kerja, pabrik, laboratorium, dan industri lainnya, di mana bahan kimia berbahaya digunakan atau disimpan. MSDS memiliki manfaat yang penting bagi insan sipil, terutama dalam situasi di luar lingkungan kerja atau industri. Beberapa manfaat utama MSDS bagi insan sipil adalah keselamatan di rumah. MSDS dapat digunakan oleh individu di rumah untuk mengetahui potensi bahaya dan tindakan pencegahan terkait dengan produk kimia rumah tangga seperti bahan pembersih, pestisida, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Kemudian, penanganan darurat. MSDS dapat memberikan informasi vital tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat, seperti kecelakaan kimia di rumah atau dalam kebakaran. Berikut pilihan produk yang aman. MSDS membantu konsumen memilih produk yang lebih aman dan memahami potensi bahaya terkait dengan produk sebelum membelinya. Dengan demikian, MSDS bukan hanya relevan dalam lingkungan kerja, tetapi juga merupakan alat yang berguna bagi konsumen dan individu di masyarakat umum untuk mengambil keputusan yang lebih aman dan bertanggung jawab terkait dengan produk kimia yang mereka gunakan di sekitar rumah dan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahan-bahan penyusun beton. Macam-macam bahan penyusun beton, yaitu ada semen, pasir, dan air. Fungsi dan pengaruh penyusun beton. Semen. MSDS semen dapat mencakup informasi tentang komposisi kimia semen. Komposisi ini dapat mempengaruhi sifat-sifat beton yang dihasilkan. Sebagai contoh, tingkat kelembapan, waktu pengerasan, dan kekuatan akhir beton dapat dipengaruhi oleh jenis dan kekuatan semen yang digunakan. Berikutnya adalah air. Air adalah komponen yang diperlukan untuk memicu reaksi hidrasi dalam semen. Proses ini menyebabkan semen menjadi keras dan membentuk matriks padat yang memberikan kekuatan pada beton. Jumlah air yang digunakan dalam campuran akan mempengaruhi kekuatan dan sifat fisik beton. Fungsi dan pengaruh pasir dan kerikil, yaitu untuk struktur mekanis, kontrol konsistensi, stabilitas dimensi, kapasitas drainase, sifat yang penting bagi beton. Sifat yang penting bagi beton. Satu adalah kekuatan. Kekuatan adalah sifat yang paling penting bagi beton. Komponen seperti semen, agregat, dan air akan mempengaruhi kekuatan aktif beton. Informasi tentang komposisi kimia dan kualitas bahan ini dapat ditentukan dalam MSDS. Durabilitas, kemampuan beton untuk tahan terhadap cuaca, erosi, dan kerusakan lingkungan lainnya adalah faktor kunci dalam proyek konstruksi jangka panjang. Workability, kemampuan untuk mencampur, mengangkat, dan menempatkan beton dengan mudah dan efisien adalah sifat penting, terutama dalam konstruksi. Keawetan, beton yang direncanakan untuk digunakan di lingkungan tertentu mungkin perlu memiliki sifat tahan terhadap kimia tertentu, seperti bahan kimia agresif atau garam. Informasi dalam MSDS dapat membantu dalam pemilihan bahan yang cocok untuk tujuan ini. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Selamat siang.